Halo Tribuners, balik lagi bareng Cenul di sini, dan hari ini tentunya Cenul juga sudah bertemu dan juga sudah kedatangan tamu yang spesial ya. Tentunya di sini masih di acara talk show memperingati HUT Tribun Lampung yang ke-13. Dan hari ini Cenul nggak sendirian karena di sini Cenul sudah ditemani dengan Kak Nida. Halo Kak Nida, sapa dulu Tribuners di rumah. Nah, Kak Nida ini adalah salah satu owner ya, atau owner dari Nida Tapis Lampung. Nah, dan hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol, kita bakalan membahas tentang Nida Tapis Lampung ini yang pastinya itu udah pesat banget di Lampung inilah ya. Amin. Pastinya gitu. Tribuners juga mungkin sudah tidak asing lagi dengan Nida Tapis Lampung ini. Tapi untuk Tribuners yang mungkin masih belum tahu nih Kak ya, masih belum tahu gitu ya, mungkin boleh diceritakan dulu nih Kak Nida, awal mulanya berdiri atau menekuni bisnis ini gitu, sejak kapan? Sejak kita sih berdirinya Ninda itu dari 2009. Tapi sebelumnya kita memang ada di toko Singgah Pai. Singgah Pai itu ada di Bambu Kuning tahun 96. Mungkin 96, udah lama banget belum lahir. Saya aja belum lahir tuh Tribuners. Oke. Udah lama ya, berarti memang berawalnya itu dari Bambu Kuning dulu, di Bambu Kuning. Oke, lalu 96 terus tahun 2009 kita coba melebarkan sayap di Jalan Jenderal Sudirman. Oke, di Jenderal Sudirman. Pasarnya juga kan beda ya. Benar. Jadi kita memang di situ ada standarnya. Ada standar. Mungkin yang mereka yang kurang mau ke Bambu Kuning, benar. Berarti memang di Bambu Kuning juga masih buka atau masih buka juga? Oke, karena kan kita tahu ya Bambu Kuning kan memang pasar yang memang agak padat gitu kan ya. Jadi mungkin opsional ya buat Tribuners yang mungkin males nih ke Bambu Kuning gitu, macet segala macam. Jadi memang dari tahun 2009 di dalam Tapis Lampung memutuskan untuk buka tokonya di Jenderal Sudirman itu sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Sampai dengan sekarang. Berarti kalau di Bambu Kuning apa tuh? Nama toko juga namanya. Toko juga, cuman kan segmen pasarnya beda ya. Iya, benar. Terus kalau di Ninda kan kita memang mungkin lebih eksklusifnya. Iya. Gitu. Terus barang-barangnya juga standarnya lebih di atas. Jadi memang ada yang membedakan segmen pasar antara di Bambu Kuning dan di Jenderal Sudirman ini. Apa tuh kira-kira yang membedakannya? Range usia pastilah ya. Kualitas ya. Kualitas, karena kan memang kalau di Ninda memang saya pilih yang pengrajin-pengrajin dari UMKM kan, memang kita bidang UMKM juga ya. Itu yang memang saya detail gitu. Hasil dari namanya kreasi dari benar. Jadi pasti akan beda-beda sebenarnya gitu. Nah, itu yang kita pertahankan di Ninda ya, kualitas. Berarti memang menaungi UMKM juga nih si Nida Tapis Lampung ini. Iya. Jadi seperti distributornya bukan sih? Iya, betul. Iya. Penampungnya ya. Oh iya, oke. Karena kan tadi aku juga mau nanya, karena kan kalau di Bambu Kuning pasti itu pasarnya udah ambilannya udah gede lah gitu kan. Orang-orang pasti kalau ke Bambu Kuning ataupun kita tahu ke Tanah Abang, pasti itu kan ngambilnya dalam skala yang besar gitu. Berarti Ninda Tapis Lampung juga seperti itu gitu ya? Kalau Ninda sih sebetulnya dia limited edition ya, rata-rata produknya. Jadi memang saya buat produknya itu satu-satu. Kecuali kalau memang misalnya Mbak ini datang, saya mau yang seperti ini, buat 10 biji. Oh, bisa request. Juga sih. Custom. Wah, keren. Nah, berarti kan range harga gimana tuh kalau dari Bambu Kuning ke toko? Karena toko kan kita pasti ada biaya lain dong ya, gitu. Tapi kalau untuk pasarnya sendiri lebih ramean di Bambu Kuning atau di toko? Pasarnya sama sih. Sama ya? Sama aja, cuman mungkin karena tadi itu tamu-tamu kita tuh yang memang pendatang ya, pendatang seperti
mungkin orang datang ke dinasan Benar. atau memang pariwisata, benar-benar pariwisata yang mau cari oleh-oleh gitu. Oke, karena kan kita tahu juga ya Tribuners, tapis itu adalah salah satu ciri khasnya dari Lampung ya. Ini Nida Tapis Lampung benar-benar keren banget sih karena mengangkat banget gitu ya Lampung dan tetap Kita, melestarikan gitu. apa namanya, prinsipnya memang tujuan utamanya itu Melestarikan budaya, benar-benar. Kalau Mbak Nidanya sendiri asli suku apa? Lampung. Oh sama, berarti kita sekeli ini. Karena kan benar, karena aku juga orang Lampung, mamaku juga Lampung, itu tahu sendiri kalau masalah tapis atau sulam usus itu kan benar-benar luar biasa sekali kan. Bahkan kalau orang orang Lampung itu kalau pesta pokoknya harus oh ya. Kalau nggak merah kuning. Kalau nggak merah kuning, karena benar-benar sih untuk tapis apalagi siger Lampung itu benar-benar mewah banget, walaupun mereka sederhana tapi kenapa ya dibalutnya itu mewah gitu ya. Kalau dulu sih tapis Nida itu hanya kain tapis aja, batik motif Lampung ya. Tapi kalau sekarang kan udah kita kembangkan ke untuk lebih fashionable ya. Untuk hari-hari bisa ya. gitu kan, seperti apa namanya, blazer, iya. tunik-tunik yang bisa untuk dipakai untuk hari-hari lah gitu. Tapi tetap ada unsur tapisnya di dalamnya gitu ya. Jadi sampai saya produknya sampai ke sendal juga ada. tas. Itu buat sendiri, handmade sendiri atau memang buat sendiri ya? Ada pengrajinnya sendiri. UMKM-nya tadi. Oke, jadi ada UMKM-nya memang yang produksi sendiri gitu ya. Dari custom kita, misalnya saya mau produknya seperti ini dan udah pakai merek kita sendiri. Jadi dari UMKM ini juga mereka membantu dong berarti Nida Tapis Lampung ini dalam membuat kayak gaun tadi, produk tadi gitu ya. Nah, tapi kalau Nida Tapis Lampung sendiri itu tergabung dalam asosiasi kah atau apa? Karena kan dia udah gede ya. Pasti kan banyak tuh yang mau memeluk lah gitu kan ya. Gitu. Itu ada atau memang masih berdiri sendiri gitu? Ada ya. Kalau saya kebetulan memang tergabung di APPNI, Asosiasi Perancang Pengusaha Muda Indonesia. Wah, keren. Pusatnya di Jakarta dan Amerika. Wah. Nah, terus kebetulan kemarin ada beberapa bulan yang lalu kita ikut IFW, Indonesia Fashion Week, yang memang ajang nasional ya, ditunggu-tunggu udah 2 tahun vakum gitu. Jadi alhamdulillah kita kemarin kasih kesempatan. Kebetulan saya di APPNI juga bendahara di sana gitu kan. Itu sangat mengambil kita ya. Benar. Sebagai perancang-perancang ala-ala ini gitu kan. Yang perancang-perancang daerah yang ala-ala ini ya, untuk ke ajang nasional. Ajang nasional itu untuk tanggapan sendiri dari masyarakat dan juga dari mungkin yang menonton gitu di sana, seperti apa tanggapannya? Kalau di sana sih sebetulnya alhamdulillah, tapi sekarang kan sudah dikenal luas. Benar. Di atas tahun 2000 itu sudah mulai fashionable gitu. Jadi udah mulai dikenal luas. Jadi mereka juga nggak kesulitan bahwa itu apa sih gitu. Iya, mereka benar. tanggapannya udah bagus. Udah bagus ya. Tinggal berarti kita mengkreasikan aja. Benar. Karena kan yang kita tahu kan tapis dulu itu hanya bentukannya ya udah kain tapis ya, kayak ya buat orang zaman dulu kalau tapis itu adalah kain dan kaku. Iya, formal, pakainya buat formal dong gitu kan ya. Ternyata tanpa kita sadari atas kreativitas kita semua ya, dan mengikuti perkembangan zaman pastinya kayak. Nah, tapis itu bisa diolah dan bisa diproduksi jadi berbagai macam produk gitu. Seperti yang ada di Nida Tapis Lampung. Tadi udah dijelasin banyak banget berarti kayak produknya. Nggak hanya ada baju aja, ada sulam usus, tapi juga ada beberapa fashion lainnya gitu ya. Ada seperti ini sih, jadi kita penuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Karena di situ ada baju-baju, ada sendal, sepatu, ada tas, ada clutch gitu. Ya, clutch itu sih biasanya ya yang menjadi best seller juga sekarang lagi happening ya gitu. Karena banyak juga gitu
apa namanya, berarti kualitasnya pakai yang benar-benar kualitasnya yang bagus Iya, ya. alhamdulillah. Orang bisa, misalnya konsumen sendiri bisa bandingin lah ya, apa namanya produk kita gitu. Oke. Nah, kalau untuk produk di Ninda Tapis Lampung itu yang paling banyak itu apa sih, Kak? Yang paling banyak diminati gitu. Diminati tetap tapi Dari anak mudanya dulu mungkin yang anak apa? muda. Kalau anak muda sih mungkin kalau tapis itu terlalu old ya. Terlalu tua gitu ya. Kesannya itu tua. Jadi kalau Ninda sendiri itu tetap tapis sih yang Tetap tapis. yang bestsellernya tapis dan sulam khusus. Nah, biasanya kalau untuk pasti kan ada range-nya juga nih. Kita kan berbicara ada range harga, ada range umurnya red kan ya. Kalau pasti dewasa atau seperti ibu-ibu gitu kan mungkin sukanya ya kayak sulam usus, tapis, terus itu yang dibalut dengan formal. Kalau anak muda sendiri kan pastinya kaos mungkin ya. Terus blazer mungkin ya. Oh, benar-benar. Dan kalau kita kebetulan apa namanya ada beda-beda segmennya gitu. Oke. Jadi kita ada namanya kaos Lampung. Kaos Lampung. Yang di depan Brand Anugerah Raden Intan. Oh ya. Nah, gitu. Itu part juga. Wah, keren. Ini itu juga. Jadi dia 80% tuh kaos gitu kan. Terus souvenir. Iya. Nah, jadi memang segmennya itu yang oleh-oleh banget lagi. Benar. Banget gitu di situ juga ada kita yang kaos-kaosnya. Yang kaos-kaosnya memang ya yang memang terfokusnya untuk souvenir juga gitu yang nggak terlalu berat lah gitu ya. Apalagi kan kita tahu kan Lampung juga udah mulai hits banget nih kan ya, banyak yang berdatangan apalagi corona zaman sekarang udah mulai hilang gitu kan ya. Nah, pastinya kalau ke Lampung ya pasti mau nggak mau carinya kaos-kaos Lampung karena kan buat oleh-oleh ya kan, nggak hanya ada kaos aja tapi juga ada apa tuh, ada souvenir ya untuk perlengkapan anak muda ya, kayak gelang-gelang. Oh, gelang ada. Terus topi. Oke, gitu. topi. Oke. Jadi Linda itu yang istilahnya yang butiknya lah ya gitu. Kalau yang di kawasan Lampung itu yang untuk orang-orang cari souvenir kecil-kecil. Karena saya udah pernah coba untuk jual yang barang-barang yang ada di kawasan Lampung ke Linda itu nggak jalan. Nggak jalan karena memang segmen pasarnya beda gitu. Kalau Ninda yang butik kan memang mungkin pasarannya eksklusif ya gitu, eksklusif. Jadi memang ya signature-nya lah gitu ya. Kalau untuk cari yang middle mungkin bisa di kaosnya gitu. Keren. Nah, untuk itu sendiri kalau berbicara range harganya nih gitu kan ya. Karena kan kita tahu gitu mungkin orang-orang itu Kak memikirkannya yang ada dalam benak mereka tapis tuh mahal banget gitu. Tapis tuh mahal banget, nggak usah beli tapis deh, nggak jadi deh, ini segala macam gitu. Nah, kalau untuk kita berbicara di kaos Lampungnya dulu nih, kaos Lampung tuh kira-kira range harganya kisaran dari berapa lah gitu? Dari 40.000. 40.000. Jadi kalau kalian tanya uang 40.000 bisa buat beli apa? Bisa buat beli kaos ya. Bisa buat beli oleh-oleh tuh ya di kaos Lampung tuh Tribuners. Wah, keren banget nih ya. Itu berarti kaosnya aja start dari 40.000 ya, 40.000. Oke. Kalau untuk dari di butiknya gitu kita dari tapisnya sendiri. Kalau tapis itu ada tingkatannya nggak sih? Tingkatan baiknya atau apanya gitu? Jadi kalau tapis itu juga pun ada ya, apa namanya range harga dari 200.000. 200.000 ada. Sampai yang 12 juta, Masya Allah. Pantesan emak saya selalu bilang tapisnya di bagus. Karena memang mahal ya Bu ya. Oke, Tribuners, kita bakalan ngeliat dulu cuplikan video dari Ninda Tapis Lampung. Ini ada beberapa cuplikan video koleksi dari mereka. Dan juga ada tadi Kanida sendiri sempat bilang kan pernah ikut Indonesia Fashion Week ya. Nah, kita bakalan ngeliat keseruannya seperti apa dan koleksinya seperti apa. Ini dia videonya.
Nah, Tribuners, itulah tadi kita sudah menyaksikan ya cuplikan beberapa video ya yang sudah memperkenalkan dari Nida Tapis Lampung ini. Dan kita bakalan balik lagi nih Tribuners, masih dengan Kanida tentunya, dan kita bakalan membahas lebih banyak mengenai Nida Tapis Lampung ya. Kita tadi masih stuck di range harganya nih Kak ya. Tadi kita berbicara masalah harga sudah, karena kan kita tahu ya harga itu menentukan kualitas. Ya, gitu. Kalau Tribuners juga ada budgetnya, misalkan 1 jutaan ada ya Kak ya, ada gitu. Tapi kalau budgetnya ada lebih dan pengen kualitasnya lebih, tentunya juga ada gitu. Kalau misalkan Tribuners di rumah gitu Kak mau misalkan ada budget segini, saya maunya custom segini, bisa? Bisa. Jadi kita menyesuaikan budget customer juga ya. Jadi kita nggak kaku ya. Jadi nggak harus yang apa ada di butik gitu ya, itu yang ada aja gitu, enggak ya. Kadang-kadang saya tanya budgetnya berapa gitu, misalnya oh budgetnya sekian, oh ya nanti kalau budgetnya sekian, oh berarti tapisnya seperti ini Oke. Nah, tadi kita belum bahas nih tentang yang ada beberapa tipe tapis gitu. Mungkin bisa dijelasin Kanida sama Tribuners di rumah gitu, tingkatan tapis yang bagus biasa aja itu seperti apa dan bisa dilihat dari apanya gitu. Oh iya, kalau tapis itu kan dari harganya kan pasti beda ya hasilnya gitu ya. Kalau tapis itu kan dari kerapihan, pertama dari kerapihan, karena kan kita buat dari sulam tangan ya. Sulam tangan sendiri, artinya dia sangat mempengaruhi, sulam tangan itu mempengaruhi kerapihannya gitu. Kerapihan itu mempengaruhi harga yang pasti kan. Artinya semakin rapi dia, semakin harga, semakin kita agak lebih lah dari yang lain gitu kan. Artinya mungkin di luar itu kita akan kasih bonus, mungkin misalnya sesuai dengan SOP kita misalnya gitu kan, itu pasti kita kasih lebih lah dari yang biasa untuk upahnya biasa gitu. Jadi memang tingkatannya ada yang biasa, ada yang middle, sedang, dan ada yang memang bagus banget gitu ya. Karena kalau limited edition sendiri itu yang 1 tahun bikinnya. 1 tahun? Iya. Masya Allah. Saya baru tahu loh. Ternyata buat tapis itu juga bisa memakan waktu yang 1 tahun. Lumayan juga ya. Karena memang itu benar-benar yang sulamannya yang krui banget gitu loh. Karena kan dia pakai tangan juga ya kayak, jadi itu juga selain memakan dan waktu. Kan sulaman tapis itu kan ada 2 ya. Yang satu sulaman abung, yang satu sulaman krui. Sulaman abung itu dia kan alatnya juga beda, cara pengerjaannya. Dia pakai tekang namanya. Jadi sambil duduk, sambil nonton TV masih bisa tuh dibawa-bawa gitu kan, nyantai. Dan dia pengerjaannya itu sebulan bisa selesai. Jadi, itu yang abung, sulaman abung. Kalau sulaman krui itu kan dia pakai meja gitu, pakai meja itu, dan itu ditentukan dari jadi kita nanti ada standarnya si sulamannya itu besar kecilnya nanti kan membentuk belah ketupat tuh si sulamannya tuh. Nah itu besar kecilnya itu mempengaruhi lama pengerjaan kan. Jadi kan semakin rapat dia makin lama pengerjaannya. Berarti menyulam tapis pun itu ada 2 tipenya, tipe caranya yang digunakan. Tadi ada tipe abung dan ada tipe krui. Memang krui ini adalah yang paling sulit ya. Tingkatannya paling sulit dan juga bisa memakan waktu yang paling lama gitu. Tapi kalau untuk hasilnya sendiri gitu Kak, adakah yang membedakan? Corak kah ataupun apa gitu antara 2 ini, abung dan krui? Pertama sulaman memang ya, kalau abung itu hanya sulamannya hanya istilahnya lewat gitu ya, si penyawatnya itu hanya lewat gitu. Kalau krui kan dia memang membentuk belah ketupat. Terus motif juga kalau abung itu terbatas. Oh, abung terbatas. Terbatas artinya si pengrajin belum bisa menyesuaikan maunya kita motif seperti ini gitu. Tapi sulaman abung belum bisa. Gitu. Karena kalau sulaman abung kan memang upahnya memang agak rendah ya. Agak rendah, artinya mereka juga berpikir mungkin gini.
rendah ngapain yang Iya, sulit iya. kerjaannya kan gitu ya. Jadi ngambil yang keruy sekalian. Iya, keruy gitu sekalian ya. gitu. Oke. Dan uniknya pengrajin yang keruy belum tentu bisa buat yang abung. Yang abung belum tentu bisa buat keruy Oh gitu. gitu. Jadi memang dua ada pengrajin ini juga memang ada wilayah-wilayahnya yang memang pengrajin ini khusus yang abung, semua Iya, yang benar, keruy, benar. semua gitu. Jadi nggak mencela-menceli lah Iya, gitu betul. bahasanya. Memang mereka berarti fokusnya untuk ke apa jahitan mereka Iya, sendiri betul. gitu. Itu bagus juga sih. Dari pertama yang kita ajarkan, misalnya mereka tahu mengenalnya mungkin sulaman abung gitu ya. Sulaman abung artinya sampai kapanpun mereka belajarnya ya abung yang mereka gitu. kenal gitu. Itu Kanida sendiri memang punya orang-orang pengrajinnya? Iya. Ada ya? Itu diajarkan langsung atau ada rumah lesnya atau apa gitu? Kalau sekarang sih sudah turun menurun ya. Oh udah turun. Sudah turun menurun karena memang sudah puluhan tahun, mungkin sejak tahun 80-an mungkin mereka udah kenal tapis yang itu, mungkin dari orang tuanya sekarang ke anaknya, mungkin sekarang cucunya gitu. Perbedaannya kalau dulu dengan sekarang ini, anak-anak dulu pulang sekolah itu mereka sambil cari uang jajan tuh dari napis. Iya. Kalau sekarang mereka main gadget. Main gadget gitu ya. Jadi sekarang ini makin lama makin punah ya. Punah. Pembuatnya gitu, pengrajinnya itu. Nah, kalau misalkan gitu kan ya, kan kita melihat yang seperti Kanida bilang tadi kan ya, generasi kita itu udah beda. Gitu. Betul. Generasi Kanida sama aku pun pasti itu beda ya, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan pengrajinnya lama kelamaan nggak ada nih yang mau jadi pengrajin, otomatis kan tapis yang Punah, keaslian iya. itu akan punah. Betul. Buatan tangan gitu. Betul. Nanti akan keluar lagi tuh buatan mesin gitu kan ya, ataupun yang apa ya bahasanya fake gitu ya. Printing ya. Sekarang saya udah mulai buat printing. Itu gimana dong menanggapinya? Menanggapinya jelas, saya kan buat printing juga. Tapi tetap orang tuh pengen cari tapis yang asli ya. Asli. Nah itu, jadi untuk menanggapinya dan mempertahankannya, yaitu tetap sih kita tetap bina ya. Dari mungkin setiap pembinaan itu mungkin dari 100 orang mungkin ya hanya 10%-nya jadilah gitu ya, yang bertahan gitu kan. Gitu ya. Yang penting tetap mempertahankan ya, tapis asli. tetap harus ada gitu. Lalu apa yang membedakan antara tapis asli dengan yang printing ini gitu? Kalau printing kan dia, maaf izin kayak jilbab Mbak Cenulte ya, itu kan printing, artinya dia gambar, gambar nanti menyatu dengan kain gitu kan, seperti fotokopi lah intinya gitu. Jadi berarti kalau kita pegang tapis yang asli kan di baliknya pasti ada jahitan kan? Iya, gitu. ada apa ya, timbul ya. Timbul. Kalau tapis kan timbul karena benang emas posisinya dia jahit di atas kain kan, disulam di atas kain. Sementara kalau printing dia fotokopi ditaruh di kain. Jadi baliknya nggak ada apa-apa gitu. Gitu. Dan harga juga pasti mempengaruhi dong. Harga mempengaruhi sangat. Terus itu sih untuk hari-hari mungkin yang hari-hari gitu ya, terlalu formal lah ya gitu. Oke. Nah kalau untuk dari Nida Tapis Lampung ini sendiri tuh kan tadi ada beberapa produknya kan ya yang kita tahu. Kalau untuk memasuki pasar anak muda gitu, gimana? Ada nggak kesulitan, kendala atau gimana tuh? Sebetulnya kalau tapis itu memang konotasinya memang itu tadi ya, berat segala macam. Kalau anak muda sekarang itu ya itu kita buat ke blazer seperti ini, kita kombinasi tapis gitu. Enggak sih sebetulnya, kalau anak muda mungkin yang ABG memang belum mau mengenakan itu gitu ya. Tapi sekarang anak saya yang lagi sekolah desain di Jakarta memang masih mau mengembangkan bagaimana tapis ini bisa ke anak muda itu tadi. Karena memang dia dari SMP kebetulan memang udah ikut kita manggung. Mamahnya fashion show, dia ikut fashion show gitu. Kan gitu. Jadi tadinya kan dia mengembangkan belah ketupat. Belah ketupat itu mungkin pernah dengar namanya Nisa Hamzah.
Nah itu kan putriku. Jadi dia mengembangkan belah ketupat. Ternyata setelah seiring waktu dia kurang, istilahnya dia ready to wear tuh kurang ya, anak-anak itu masuk ke jiwa anak-anak. Oh ini tua banget sih, mana warnanya ngejreng-ngejreng gitu kan, yang merah kuning hitam gitu kan. Nah terus sekarang dia beralih ke tapis, tetap tapis, tapi mungkin yang lebih ke anak muda ya, milenial. Dia sepertinya sih mengembangkan di bahan jeans. Oh bahan jeans. Memang bahan jeans bisa? Ini baru coba kemarin, ternyata bisa gitu kan, bahan jeans, dan dia sedang nyusun skripsinya mengajukan itu gitu, mudah-mudahan di ACC. Amin. Hari ini keren, pengajuannya. Wah, pas banget juga di hari ini ya Tribuners. Keren sih, karena memang kita tuh harus tetap melestarikan terus mengembang terus, jangan gitu. Sampai banyak budaya kita yang diambil gitu, jangan karena beberapa ada kasus kita aja yang sudah mengklaim itu masih bisa kecolongan, apalagi kita yang apalagi kita yang meninggalkan diam gitu. Apalagi tapis itu punya potensi yang luar biasa banget sih gitu. Dan karena tapis itu kan seluruh dunia tuh cuman kita yang punya. Iya. Kalau songket, maaf, kalau songket itu Palembang punya, Riau punya, Malaysia pun punya gitu kan. Brunei pun punya gitu kan. Terus kalau tapis hanya di Indonesia dan di Lampung. Betul. Gitu loh. Karena memang itu yang sudah menjadi ciri khas dari provinsi kita sendiri gitu, Tribuners. Ini keren banget nih pokoknya ya. Oke, selain itu ada kesan-pesannya nggak selama merintis dari tahun 96 sampai dengan 2022 ini gitu. Bagaimana Nida Tapis Lampung ini kok bisa tetap eksis sih gitu. Kasih dong tipsnya. Alhamdulillah tetap sih, namanya usaha pasti naik turun ya. Ada roller coaster ya. Betul. Cuman memang ya kita harus ngikutin perkembangan. Itu yang utama, itu kita ngikutin perkembangan banget. Apalagi sekarang mode itu sangat, sekarang kita lagi mau gambar nih, besok udah keluar lagi. Nah, gitu kan, udah keluar yang baru lagi gitu. Memang itu susahnya kalau kita bergerak di bidang fashion. Iya, betul. Dari bentuk, dari warna gitu, aduh berpacu tiap hari itu harus berpacu. Apalagi aku juga bergerak di bidang fashion gitu, jadi tahu banget kan. Kita tuh apalagi saingan kita nggak cuma satu orang. Iya betul. Gitu. Jadi gimana sih caranya biar kita tetap eksis, orang tuh tetap percaya, tetap up to date, dan kita tuh tetap punya nama dan branding nama kita sih yang paling susah banget gitu. Benar. Ya itulah salah satunya dengan mempertahankan kualitas itu tadi, Tribuners. Gitu. Kualitas, terus kreasi kita itu. Kreasi sih yang utama itu gitu. Inovasi itu paling penting banget, Tribuners. Apalagi ya kita akan berbicara. Nah, mungkin Kanida ada nggak nih? Jangan kayak gitu, Ger. Gue jadi mau lupa kan. Nah, ini Kanida, balik lagi kita berbicara tentang pasar dan juga marketplace gitu kan ya. Terus juga tentang milenial dan mengikuti perkembangan zaman gitu. Pastinya kan kalau dulu kita mengikuti perkembangan zaman, kita buka di toko, ya udah toko aja gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa tuh jualan di era zaman sekarang yang memang serba digital gitu kan. Jadi apa cara Kak Nida sendiri untuk menghadapi di era digitalisasi ini gitu? Kita sih terutama karena pandemi ya. Pandemi ini luar biasa yang mendobrak, maksudnya kalau dari dulu memang digital kita mulai ini ya merambah ke dulu buka website gitu kan, terus Instagram gitu kan, WA juga tetap gitu. Cuman kalau sekarang ini memang bisa dan nggak bisa harus gitu loh, karena memang dunianya seperti ini sekarang gitu.
kadang kita aja udah tahu store-nya di mana, udah tahu offline-nya di mana, mau ke sana juga tuh mager gitu kan ya. Iya. Mager gitu. Memang apa namanya, marketplace atau platform digital ini tuh terkhusus dibuatkan ya untuk kita memanjakan lah ya gitu. Memanjakan dan membuat malas. Iya, tapi sebenarnya datang langsung itu jauh lebih enak Iya, loh, melihat secara lebih langsung. betul. Apalagi kalau Lebih puas. masalah baju gitu kan ya, baju atau fashion itu lebih puas gitu. Tapi memang mau tidak mau kita harus mengikuti Iya, perkembangan mengikuti zaman itu perkembangan, tadi betul. gitu. Nah, berarti Instagramnya ada nih ya? Ada Apa tuh namanya? Bisa disebutin? namanya Lampung Ninda. Lampung Ninda. Untuk yang lain? Yang lainnya Laila Ninda. Laila Ninda. Itu di Instagram Iya. atau ada di mana lagi platform jualannya? Di Shopee juga. Shopee ada. Gitu. Shopee juga gitu. Shopee. Kalau sistem Shopee kan bukannya, karena kan kita range-nya kan agak tinggi kan gitu ya, agak tinggi ya. Sedangkan di Shopee kan Yang- apa namanya, yang paling murah, yang paling banyak Pabrik. gitu kan ya. Nah, itu kesulitan nggak? Enggak juga sih. Enggak juga ya, Iya, karena memang mungkin di alhamdulillah. dalam udah punya pasarnya ya. Ya mungkin ya karena memang pas mereka lihat oh ya ini punya Ninda ya udah percaya aja Udah gitu percaya loh. memang, apalagi testimoni dan segala macam itu Iya. ya. Dan memang kan kalau tamu-tamu daerah ya, utamanya misalnya pejabat-pejabat daerah tamu di sini, mereka kasih barang kita kan otomatis mereka udah paham, dan kalau melihat Shopee itu memang langganan kita juga Iya, memang ujung-ujungnya. yang udah langganan aja Iya. karena mungkin banyak diskonnya ya kan? Banyak diskon dan pastinya gratis ongkir. Iya, betul. Mungkin itu kan untuk apa namanya, pelanggan dari Nida Tapis Lampung yang di luar Lampung betul. gitu. Jadi kan memang mempermudah banget lah ya, mempermudah banget Yang gitu. mereka mungkin yang tadinya WA terus nomor mungkin ganti handphone dan apa namanya ininya nomor kita mungkin tidak tersimpan lagi dengan mereka, akhirnya mereka lihat Shopee, oh iya ini Ninda gitu. Iya benar. Jadi memang tetap dikenal gitu kan ya. Nah, kalau untuk dari customernya sendiri tuh, berarti Nida ini sudah punya customer tetap. Alhamdulillah. Udah punya apa namanya, orang-orang yang memang karena kan udah lama juga ya, udah lama ya, memang sudah terpercaya gitu. Iya, Karena yang kita tahu kalau bergerak di bidang fashion itu Tribuners setahun 2 tahun itu pasti masih diragukan. Apalagi kalau kita jualannya online, bisa-bisa orang ini pasti nipu nih, apalagi Pasti kalau ditanya store-nya mana nih gitu. iya, gitu, store-nya mana gitu kan ya. Tapi kalau untuk Nida Tapis Lampung itu insya Allah sudah tidak diragukan lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, sih. kalau untuk perekoran atau pencapaian paling besar itu ngebuat apa tuh? Ada nggak pesanan dari customer atau dari pelanggan gitu? Ada sih, misalnya dari instansi-instansi gitu Instansi, ya. ya. Terus kadang-kadang dari pejabat-pejabat Polda mungkin, terus dari Angkatan Darat atau Angkatan Laut, Marinir gitu, yang mereka mungkin pas saat mau sertijab atau apa untuk kasih kado ya, kasih hadiah lah gitu. Itu sih pencapaiannya ya itu, karena kan memang kita bukan yang massal, produknya massal ya gitu. Jadi pencapaiannya buat saya itu suatu pencapaian yang luar biasa ya untuk. Berarti kan karena Nida Tapis Lampung kan bukan yang grosiran ya, berarti kan betul. bukan yang grosiran, eksklusif tapi tetap bisa dipesan 1 sampai 10 Ya, betul. pieces gitu Bisa, berarti ya. Oke. Oke. Terus kalau untuk acara kawinan tuh ya, mungkin untuk besanan, untuk ipar-iparan Oh, gitu, iya. untuk family gitu. Family gitu. Itu bisa juga ya? Bisa. Terus kadang-kadang kalau untuk lebaran juga kan, kalau lebaran orang-orang untuk seragam lebaran. Benar-benar seragam lebaran itu nggak boleh ketinggalan sepertinya. Iya, betul. Oke. Kalau di Nida Tapis Lampung sendiri ada nggak sih promo-promonya yang ditawarkan gitu kan, gitu atau ya. harga khusus gitu buat Tribuners di rumah yang mungkin pengen gitu mencobai produk dari Nida Tapis Lampung ini? Ada sih kadang-kadang memang kita ada waktu-waktunya
yang kita kenakan promo gitu, seperti kayak Idul Fitri gitu ya, terus itu hari Natal mungkin, terus hari ulang tahunnya Ninda sendiri, kadang-kadang gitu. Itu memang ada potongan lah ya, atau ada promonya gitu. Ada promo. Kalau potongan kita biasanya memang selalu customer kita siapkan potongan. Oh, memang selalu ada ya. Selalu ada potongan. Tapi kalau harga promo memang biasanya promo itu memang di bawah harga-harga potongan sekali. Gitu. Oke Tribuners, nah itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol santai kan ya sama Kandida, dan kita juga sudah membahas banyak banget tadi kan. Kandida juga memperkenalkan Nida Tapis Lampung yang sudah sampai Indonesia Fashion Week ya Kak ya. Betul, itu keren banget Tribuners, itu salah satu pencapaian dan juga pengkaguman banget lah buat kita warga Lampung gitu kan ya. Kandida sendiri bisa memperkenalkan Tapis Lampung itu sampai ke mana-mana gitu kan ya. Apalagi kan kita, siapa lagi nih kalau bukan kita yang mau melestarikan gitu kan ya. Nah itu dia. Buat Tribuners yang lagi cari-cari tapis ya, yang sedang cari sulam usus ataupun koleksi yang mengenai tapis lah di dalamnya, itu bisa banget untuk hubungi Kandida Tapis Lampung. Instagramnya juga tadi sudah disebutkan ya, dan juga beberapa platformnya. Jadi untuk Tribuners yang pengen bisa langsung aja ataupun bisa datang ke offline-nya ya kayak. Alamatnya ada di mana tuh Kak? Di Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Pahoman, Bandar Lampung. Pahoman, Bandar Lampung. Oke. Oke Tribuners, makasih banyak juga nih Kandida udah datang, udah ngobrol-ngobrol, udah kasih tahu sama Tribuners di rumah kan ya, Nida Tapis Lampung ini ternyata beragam banget produknya ya yang kita tahu, dan gak hanya ada tapis aja loh Tribuners, tapi tadi ada beberapa koleksi seperti kaos, blazer, dan juga sendal sepatu gitu. Jadi buat Tribuners yang pengen bisa langsung aja datang ke offline atau bisa melalui platform digital mereka. Tribuners, terima kasih banyak udah nonton webinar kita hari ini dan talk show kita hari ini. Kita bakalan ketemu lagi di segmen berikutnya, pastinya masih tetap bareng channel di sini. Bye.